Morning, guys. Hai, so breakfast done dan sekarang kita mau nge-gym. First thing first, pagi-pagi tuh harus nge-gym. Menurut gue, apalagi kalau lagi kayak weekend gini, better kalau kita nge-gym. The reason is simple, karena in every morning you need to ask yourself gitu, hal terpenting apa yang harus gue lakukan di hari ini, atau hal terpenting apa yang pengen gue lakuin, atau ada goal apa yang pengen gue capai dengan cepat gitu. Nah, kalau buat gue, goal gue yang pengen gue capai dengan cepat adalah badan gue balik lagi kayak dulu, nggak kayak overtraining lagi. And that's why first thing first in the morning, go to the gym. And menurut kalian itu apa? Kalau misalnya kerja ya kerja, kalau nge-gym ya nge-gym, but every day is different gitu. Kalau weekdays kan kita kerja, atau mungkin weekdays kalian ada kesibukan lain, but kalau weekend, think think about it lagi, mungkin ada family or anything. So breakfast done dan sekarang kita mau nge-gym. No need caffeine karena baru bangun, masih seger banget. Jadi pastiin kalian itu selalu nanya ke diri kalian sendiri setiap pagi, hari ini hal terpenting apa yang kalian mau lakuin, dan ada goal apa di hidup kalian yang pengen kalian capai dengan cepat. Lakuin hal itu pagi-pagi banget dan kejar goal itu juga. Kalau misalnya gue saat ini, goal gue adalah pengen balikin badan gue kayak dulu sebelum gue overtraining, supaya kan lebih bagus juga. Nah, kalau kalian apa? Misalnya kalau goal kalian juga pengen bentuk badan dulu, karena misalnya kalian ada kuliahan, gue cuma mau bentuk badan terus lulus, tapi fokus gue mau dibentuk badan dulu. Ya oke, kalian langsung nge-gym baru belajar. Tapi misalnya kalau kalian gue mau belajar dulu baru gue nge-gym, ya it's okay gitu. Yang penting kalian lakuin aja. Dan juga setiap orang kan everyday goalnya beda-beda ya. Ada yang fokusnya gue mau kerja dulu, ya udah kalian kerja dulu terus nge-gym. Pokoknya pastiin ini tips aja nih buat productive day. Pastiin kalian itu setiap pagi selalu nanya hal ini ke kalian. 3 hal apa yang kalian mau lakuin hari ini? Kerja, nge-gym, nonton misalnya. Kalau nggak kerja, nge-gym, belajar, or anything lah gitu. Kenapa 3? Karena as a human in psikologi, kita itu nggak bisa lakuin lebih dari 3. Itu susah banget. Kayak misalnya atas tengah bawah, one two three gitu. Terus kiri kanan tengah. Jadi pada dasarnya kita tuh udah di set buat standar default itu 3. Kalau lebih dari 3 tuh almost impossible. Bisa aja, cuman pasti nggak produktif. So I want to ask you guys now, hari ini kalian mau lakuin 3 hal apa yang menurut kalian bakal bikin hari kalian produktif? Kalau gue, 3 hal yang gue mau lakukan hari ini adalah go to the gym, abis itu gue mau edit video sama kerja-kerja blog, dan yang terakhir gue mau gunting rambut. Intinya gue harus kelarin 3 hal itu for today. Abis itu gue istirahat, or mungkin nonton TV, or main game, anything. So let's do this. How about you guys? 3 hal apa yang kalian mau lakukan hari ini? Make it productive please. Karena waktu itu gak bisa balik, hari-hari terus berjalan. Kalau lu buang gitu-gitu aja, gue jamin you guys bakal regret it. Yo guys, it's gym time. Jadi ini adalah minggu kedua gue setelah gue mulai nge-gym lagi dan overtraining. Dan I definitely feel ya mungkin stronger ya. But yes, I got stronger in this session. Gue seneng banget. Jadi kalau ada yang nanya, bagi yang belum tahu, repetisi gue itu saat ini adalah 8-12 reps. Dan sebelum gue mulai, as always, kita harus selalu pemanasan dulu dengan bar yang kosong. Pemanasan yang statik gue skip karena lagi rame banget gymnya ini lagi malam, karena itu gue skip. Dan usahain kita selalu pemanasan dengan bar kosong, pokoknya dengan lightweight dan tinggi repetisi aja, yang penting supaya otot kita nggak kaget. Karena banyak banget orang yang nggak pemanasan dan ototnya itu malah langsung robek karena tiba-tiba dihajar berat gitu, ototnya nggak siap. Itu bahaya banget tuh, benar-benar bahaya. Jadi pastiin kalian selalu pemanasan. Dan gue langsung lompat aja ke last reps gua, ke last set gua, ini set ketiga, dan kali ini gua angkat 30-30, definitely feel stronger, happy banget gua.
gue dapat 8 set, dan seperti yang kalian lihat tadi, gue sebelum mulai itu ritual gue cukup lama sih, karena gue selalu mikir kayak every set itu the battle between me and the weight gitu. Gue harus fokus, karena kalau enggak kita sia-sia ngangkatnya gitu. Gue pengen ngalahin repetisi gue minggu lalu, atau gue pengen semaksimal mungkin supaya minggu depan gue bisa ngalahin sesi latihan gue di minggu ini. Pokoknya every week we must get stronger dari physical, endurance, and so on. Dan gue senang banget ini 30-30, minggu lalu kan 27,5 atau 25 gitu, gue lupa. Nah, lanjut ke gerakan berikutnya, incline dumbbell press. Di incline dumbbell press juga gue bertambah kuat sih. Kayak minggu lalu beban yang sama ini itu di set ketiga 1 2 3 sama mulu, gue nggak nambah karena terlalu berat, dan gue coba dan gue langsung dapat 12 repetisi. Jadi di set kedua sama ketiga nanti gue bebannya nambah, tapi gue nggak record gitu. At least you know what am I doing gitu kan. Nah, yang gue pengen kasih tahu adalah ada yang nanya ke gue sampai DM apakah gerakan split cocok untuk pemula dan segala macem. Gue bilang kalau kalian benar-benar pemula, nggak ada pengalaman sama sekali di gym, lebih bagus kalian full body aja. Ada video-video gue di bawah lakuin full body juga. Kalau misalnya kalian mau lakuin split, ya at least kalau kalian udah nge-gym 6 bulan atau 7 bulan gitu, yang bener-bener kayak otot dadanya udah bener-bener ngebandel dan harus dilakukan dengan split gitu. Kalau misalnya masih newbie kan, lu lakuin bench press 1 set aja besoknya juga udah sakit, logiknya gitu. Nah, ini incline dumbbell fly, bebannya lebih enteng karena gerakannya lebih susah ya. Dan lanjut ke incline Smith machine. Intinya kalian harus ingat setiap lakuin gerakan apapun, barnya itu harus selalu turun ke dekat dada at least 5 cm. Nggak harus sampai sentuh, nggak apa-apa. Karena sayang banget banyak gue lihat orang turun cuman kayak setengah-setengah, cuman bebannya berat. Yang penting kita harus ingat teknik itu lebih penting daripada beban. Dan juga kalau turunnya setengah tuh nggak penting ya, karena kalian buang tenaga sama, cuman hasilnya beda jauh nantinya gitu. Nah, kalau ada yang nanya kenapa gue banyak lakuin incline, karena menurut gue incline itu lebih penting chest bagian atas. Kalau kita pakai baju kan yang jatuh bagian atas dulu. Jadi kalau chest atas kita gede, kita jadi kelihatan lebih buff, otot dada lebih tebal. Ini tips aja nih kalau suka nanya gimana kelihatan lebih gede caranya. Nah, last exercise buat chest, gue kill it dengan high standing cable crossover. Dan ini sebenarnya kena otot chest dada bagian bawah, bukan kena bagian atas. Kalau lu ambil yang cable crossover dari bawah, itu baru kena bagian atas. Jadi ini kebalik. Banyaknya suka salah nih newbie-newbie di sini. Setelah chest 5 variasi kelar, gue lanjutin ke triceps, dan gue pakai push down, bar push down. Kalau nanya sama rope sama gerakannya, sama persis kok, nggak ada beda kena ototnya gitu. Di sini gue juga sama 8-12 reps, especially tangannya. Kalau gue rekomen tangan itu jangan berat-berat, selalu di range 8-12 aja. Karena kalau berat-berat itu bisa cedera. Ingat, tangan itu sebenarnya otot kecil, jadi dia nggak ada desain buat mengangkat terlalu berat-berat, atau lu mainnya yang very raw sampai 1 rep atau 2 reps, karena takut sendi elbow lu rusak. Banyak banget tuh kasus yang kayak gitu. Kalau ada yang mau berat-berat ya silakan gitu, bukan berarti lo berat-berat lebih cepat gede ya. Kita kan yang penting aman gitu. Gue 8-12 reps, tangan gue tetap gede-gede aja dan berbentuk dengan bagus kok. Dan ini adalah standing cable skull crusher. Gue pakai cable. Kalau lo misalnya pakai bar mirip-mirip, cuman kalau triceps gue paling suka pakai cable. Tender, lemak baik and protein, serat, dan saus mushroom. So kita sekarang di Momo Peak sebelum gunting rambut. Jadi pakai topi sebenarnya karena mau gunting rambut, jadi kan percuma kalau pakai gel. Ini bawa pakai Shiaburi, tapi menurut gue udah lebih enak, jauh lebih enak, dan dagingnya juga lebih kayak tebal-tebal dan banyak juicy ya gitu. Nanti ada gains. Ini battery Shiaburi, lihat marble-nya, dan dagingnya juga tebal-tebal, nggak kayak Shiaburi. Menurut gue ini lebih battery Shiaburi. Ada 2 saus yang biasa dan sukiyaki. Nasi bos, eggs, veggies. Dibayarin ya hari ini? Hah? Aku pikir kamu mau bayarin aku hari ini. Rambut baru, udah ngembang. Udah
Udah beres gunting rambut, sekarang mau mandi di salon. Intinya kalau gunting rambut tipsnya atas harus selalu tebal. Mas, atasnya pendekin tapi tebal aja. Samping rapi aja. Hey guys, morning. Jadi kemarin gue udah capek banget, jadi gue gak sempet tutup vlognya. Jadi gue akan tutup vlognya dengan hari ini. So, tadi pas gue baru bangun, gue baca-baca ke AXFM gitu, banyak banget yang nanya suplemen apa sih yang paling cepat buat bentuk badan atau gedein badan atau jadiin badan. Sebenarnya the answer dari suplemen itu tuh nggak ada. Jawabannya itu sebenarnya semua bentuk badan itu atau yang paling cepat itu cuma dari pola latihan sama pola makan sama pola istirahat. Tiga itu kuncinya sih, kayak pola latihan lu benar, pola makan lu benar, dan juga jam istirahat lu cukup gitu, lu merasa feel fit, and karena lu fit lu bisa konsisten go to the gym. That's the answer gitu, karena nggak ada yang namanya magic lah. Kalau emang ada yang namanya suplemen yang bisa bikin lo paling cepat jadiin badan, suplemen itu udah laku banget. Pada dasarnya suplemen itu cuma ngebantu. Tapi kalau pertanyaannya di reverse, suplemen apa yang paling penting on diet or on buat anak fitness, jawabannya tentu protein gitu. Whey protein yang paling penting. Kenapa? Karena kan nutrisi dibagi tiga, karbo, fat, and protein. All tiga itu sebenarnya esensial gitu. Cuman in term of building muscle, of course yang paling penting adalah protein. That's why whey protein tuh laku banget. Semua orang selalu rekomend minum susu protein, minum ini. Dan the fact is susu protein itu emang ngebantu. Tapi pada dasarnya kalau kamu merasa kamu bisa mencukupi kebutuhan protein kamu without the whey protein, you don't need it gitu. Tapi menurut gue pribadi, yang namanya suplemen itu kan ngebantu, dan emang dia jujur ngebantu lifestyle sih. Kayak misalnya kita perlu protein kurang lebih 1,5 sampai 2 kali dari berat badan. Kalau misalnya kayak berat badan gue 75, gue perlu protein 2 kalinya gitu kan, 150 gram atau at least paling dikit 100 gram. Dan dengan asumsi per 100 gram daging itu ikan, ayam, sapi, or pork gitu, itu kurang lebih ada 20-25 gram protein. Kita ambil yang paling rendah 20 gram lah gitu. Kalau misalnya gue mau nyentuh sampai 100 gram, kurang lebih itu gue butuh 100 bagi 20, 5 kan. Jadi gue kurang lebih butuh 500 gram daging gitu, yang bisa gue split pagi 250, malam 250. Dan itu gue baru 100, but target gue itu 150 per hari. That's why pagi-pagi itu gue minum whey protein karena itu ngebantu juga. Dan ada 25 gramnya itu biasa gue ambil dari makanan-makanan lain selain daging, kayak misalnya roti, or susu low fat biasa, or milk, or misalnya kita makan kayak cemilan dari produk lain kan ada gitu. Dan emang itu ngebantu, karena jujur aja, misalnya gue nggak pakai whey protein, tandanya gue harus makan kurang lebih 600 gram daging per hari, dan gue split jadi pagi 300, siang 300, malam 300. Dan jujur aja makan 300 gram daging dalam satu sweet itu tuh susah banget, kenyang banget, pasti full banget, begak banget, dan it will be so costly gitu. Dan juga lifestyle orang beda-beda ya. Kalau misalnya lo lihat video gue yang tiap hari gue makan always tenderloin or steak gitu, and it's expensive, tapi gue udah kerja. Kalau dulu gue kuliah gue makannya dada ayam terus, dada ayam dori gitu, atau tuna, pokoknya masih affordable. But basically makan aja apapun yang kalian suka, source proteinnya baik itu ayam, ikan, ataupun sapi or anything. Yang penting protein kalian terpenuhi. Dan juga apalagi kayak gue sekarang udah mulai kerja kan, gue suka keliling-keliling. Kalau gue di rumah doang sih, gue makan 300 gram daging ya gue bisa masak sendiri gitu. Cuman kalau kita di restoran, standar restoran itu daging kan 150-200 ya. Ya buat pesen 2 porsi itu quite costly sih buat gue. That's why gue makannya 1 porsi di restoran biasa, dan satu lagi juga di satu porsi lagi restoran biasa. Jadi kurang lebih gue makan 400-500 daging per day, but di restoran, kadang juga di rumah sih. Anyway, intinya adalah whey protein itu akan ngebantu kamu buat memenuhi kebutuhan protein kamu. Kalau misalnya kalian nanya whey protein apa yang terbaik atau the best, ada banyak, itu semua udah sempat gue bahas sih. Tapi so far research kan diupdate terus ya. Yang paling bagus baru-baru ini sih whey protein dari My Protein, nama mereknya, dan itu juga
Kenapa gue bilang bagus? Karena based on labdar.com, jadi ada website namanya labdar.com. Dia itu selalu kayak ngetes suatu suplemen ini terhadap efektifnya gimana, dosisnya akurat atau enggak, aman di badan atau enggak. Dan whey protein ini akhir-akhir ini emang lagi naik daun banget di 5 tahun belakangan terakhir, sampai di Europe udah menjadi nomor 1 gitu. Dan di labdar.com juga rankingnya nomor 1. Jadi kalau dari segi keakuratan, misalnya gini, dia tulis per 1 serving 25 gram protein, and it's real 25 gram protein. Kadang ada yang nulis 25 gram protein tapi kandungannya 20 gram protein doang. Kita kan juga nggak tahu gitu. Nah, that's why si labdar.com ini fungsinya buat itu. Dan juga dari segi keamanan, kadang kan ada suatu susu suplemen kita minum nih, cuman di badan efeknya panas atau kita jadi jerawatan, kurang adem. Pokoknya side efeknya lebih banyak daripada manfaatnya itu sendiri gitu. Nah, atau chemicalnya juga banyak dipakai gitu. Nah, di sini si labdar.com ini juga bilang kayak whey protein it's lebih safety daripada yang lain gitu. Dan di ranknya itu dia pokoknya intinya dia top 10 dan itu selalu diupdate gitu kan. Dan dia kayak gue lihat lately dia selalu di top 3 gitu. That's why I recommend you guys. Whey protein banyak sih di mana-mana ada. All the tips for me sih. Sebenarnya whey protein itu banyak. Ada juga video gue 5 whey protein terbaik. Ada merek-merek lain yang gue rekomendasi. Anyway, pilihan itu di tangan kalian. Jadi kalian terserah pilih yang mana aja. Yang penting kalian pastiin setiap hari kebutuhan kalian itu terpenuhi. Kalian bisa menuhin itu dari daging-dagingan, whey protein, dairy product, or makanan-makanan kecil lainnya. But always track your protein. That's all for me, and see you in the next video. Bye bye.